Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Astri N. Hardani, NIM 21508020111138, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syariah dan juga mazhab. Mazhab sendiri terbagi menjadi 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Fikih sendiri terbagi pada 3 masa, yaitu ketika masa Rasulullah, fikih di masa sahabat, dan juga fikih di masa tabi'in. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu fikih di masa Rasulullah. Kaum muslimin sudah belajar fikih semenjak Rasulullah diutus. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 dan juga surah An-Nahl ayat 44, di sini terdapat dalil yang memberitahu bahwa Rasulullah diutus untuk mengajarkan fikih. Menerapkan karakter fikih ketika Rasulullah saat melakukan hijrah ke Madinah. Quran turun 2/3 di Mekah yang lebih banyak membahas tentang akidah. Saat di Madinah baru benar-benar mempelajari hukum fikih yang secara detail. Saat Rasulullah masih hidup, tidak ada satupun sahabat yang berani melawan tentang hukum, karena Rasulullah yang berhak menjelaskan hukum, bukan sahabatnya. Jadi bisa dikatakan fikih pada zaman Rasulullah ini tidak ada istilah. Kalaupun ada istilah, itu tidak esensial. Selanjutnya yang kedua, fikih di masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, sahabat merasa perlu untuk melanjutkan dan menyebarkan agama Islam. Karena fikih tidak bisa dikatakan ketika seseorang itu tidak bisa memahami Al-Quran dan juga sunnah-sunnah. Di masa sahabat ini muncullah masalah-masalah baru yang dibutuhkan pemecahan untuk menangani masalah tersebut. Di sini sahabat memulai mengeluarkan fatwa hukum yang berdasarkan dari Al-Quran dan juga sunnah. Maksudnya di sini berfatwa, mereka akan mengambil nafs secara langsung, dan kalaupun tidak ada, mereka akan melakukan ijtihad. Para sahabat ini sangat serius mencari dalil-dalil dan tidak segan untuk bertanya kepada kaum muslimin, karena kemungkinan kaum muslimin sendiri yang tahu tentang hadis-hadis tersebut. Dengan cara sahabat untuk memecahkan suatu masalah, di sini istilah sendiri ini kemungkinannya sangat kecil. Dengan cara sahabat untuk memecahkan suatu masalah dengan mencari dalil-dalil, di sini kemungkinan munculnya istilah ini sangat kecil. Ketika ada masalah, para sahabat berijtihad sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Sehingga pada zaman ini ragamnya mulai terlihat lebih banyak lagi. Tetapi perbedaan mereka hanya terlihat pada segi pemahaman mengenai nafs, belum sampai pada metode ijtihad. Di sini perbedaannya ada 2, yaitu perbedaan dan cara untuk memahami nafs dan juga perbedaan metode ijtihad. Metode ijtihadnya ini tetap sama, yaitu menjadikan Al-Quran ini sebagai dalil dan juga mencari nafs. Fikih di masa tabi'in tidak berbeda dengan pada masa sahabat, cuman ada tambahan sumber, yaitu di masa mereka juga mendengarkan fatwa-fatwa dari para sahabat di samping Quran dan juga hadis. Metodenya tidak berubah, jadi masih sama dengan pada di zaman sahabat, dan juga tidak membentuk mazhab. Jadi pada 3 masa ini, masa Rasulullah, masa sahabat, dan juga masa tabi'in, istilah ini kemungkinannya sangat kecil. Lalu asal mula pembentukan mazhab. Ada 2 peristiwa yang akhirnya menimbulkan istilah fikih melahirkan mazhab. Dan yang kedua adanya perdebatan di kalangan ulama. Dua peristiwa inilah yang akhirnya memunculkan mazhab dan terbentuknya mazhab-mazhab
ini mereka mempunyai metode dan juga sumber-sumbernya masing-masing. Metode ijtihad mazhab yang bermacam-macam itu kembali pada 3 macam, yaitu yang pertama sumber dalil yang dipakai, yang kedua cara pandang terhadap nas, dan yang ketiga adalah pemahaman bahasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.